Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen sarana dan prasarana. Saya Denisa. Saya Andarisa Putri. Saya Maulida Putri Utami. Saya Sri Mulas. Pengertian manajemen sarana dan prasarana. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah dan sekolah menengah akhir atau madrasah aliyah menyatakan sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Perabotan adalah sarana pengisi ruang, peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran, dan media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran. Menurut Bafadal 2003 halaman 85 menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan didefinisikan sebagai semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Asas dalam anggaran pendidikan. Yang pertama adalah asas plafon. Asas plafon artinya adalah anggaran belanja tidak melebihi jumlah tertinggi dari standar yang ditentukan. Misalnya, jika pada RAPBN telah ditetapkan bahwa anggaran pendidikan untuk tahun anggaran 1986 atau 1987 adalah 20% dari seluruh anggaran belanja negara dan kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dialokasikan sebesar 10 miliar rupiah. Maka walaupun ada kebutuhan mendesak atau ada kenaikan harga, pemerintah tidak boleh melebihi anggarannya. Kekurangan biaya tersebut dapat diajukan pada tahun anggaran berikutnya. Lalu, asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran. Pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan. Misalnya, pembelian kertas sudah ditetapkan sebesar 1 juta rupiah, tetapi tidak cukup. Kita tidak boleh semuanya menggeser uang pemeliharaan kendaraan dinas dipakai untuk menutup kekurangan anggaran kertas tersebut. Lalu yang ketiga adalah asas tidak langsung. Asas tidak langsung yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk keperluan pengeluaran. Setiap penerimaan uang, misalnya SPP di sekolah, harus disetorkan dulu ke bank atau ke kas negara. Kemudian jika kita akan minta hak yang telah dialokasikan, baru kemudian mengajukan permintaan ke kas negara. Hal yang berpengaruh dalam pembiayaan dibagi menjadi 2, faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang pertama, berkembangnya demonstrasi pendidikan. Dahulu banyak negara yang masih dijajah oleh bangsa lain memperoleh pendudukannya untuk menempati pendidikan. Dengan lepasnya bangsa itu dari cengkraman penjajah, terlepas pula kekangan atas keinginan memperoleh pendidikan. Di Indonesia, demonstrasi pendidikan dirumuskan dengan jelas dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 10 dan ayat 2. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah pemberian hak kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan merupakan kepentingan suatu negara agar mampu mempertahankan dan mengembangkan bangsanya. Yang ketiga, tuntutan akan pendidikan. Kenaikan tuntutan akan pendidikan terjadi di mana-mana. Di dalam negeri, tuntutan akan pendidikan ditandai oleh segi kuantitas, yaitu semakin banyaknya orang yang menginginkan pendidikan, dari segi kualitas, yaitu naiknya keinginan memperoleh tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, adanya inflasi. Inflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang suatu negara. Faktor inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan karena harga suatu biaya tertentu tentunya naik mengikuti kenaikan inflasi. Kemudian faktor internal. Yang pertama, tujuan pendidikan. Sebagai salah satu contoh bahwa pendidikan berpengaruh terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan institusional dari suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, pendekatan yang digunakan. Strategi belajar mengajar menuntut dilaksanakan praktek bengkel dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibanding metode lain. Yang ketiga, materi yang disajikan. Materi yang menuntut dilaksanakan praktek bengkel menuntut lebih banyak biaya dibanding dengan materi pembelajaran
yang hanya dilaksanakan dengan penyampaian materi. Karakteristik pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan selalu naik. Perhitungan biaya pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost. Unit cost lengkap yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan termasuk gedung, halaman sekolah, lapangan, gaji guru, gaji personel, pembiayaan bahan dan alat, dihitung keseluruhan program baik yang tergolong dalam kurikulum maupun ekstrakurikuler. Unit cost setengah lengkap yaitu hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktu berbeda. Unit cost sempit yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan melakukan perhitungan biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dengan dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. RAPBN merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget, bahkan anggaran sebagai rencana operasional yang dalam satuan uang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Anggaran memiliki dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Sisi penerimaan menggambarkan besarnya biaya yang diterima oleh lembaga yang dapat dibedakan dari dua pemerintah masyarakat, orang tua, dan sumber-sumber lain. Anggaran tersebut, selain sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam memposisikan suatu lembaga. Oleh karena itu, anggaran memiliki manfaat. Ada tiga. Yang pertama, sebagai alat penaksir. Yang kedua, sebagai alat otorisasi pengeluaran dana. Dan yang ketiga, sebagai alat efisiensi dan pembangunan. Yang pertama, yaitu anggaran rutin. Anggaran rutin merupakan anggaran yang selalu ada sepanjang tahun. Dalam anggaran rutin dikenal dengan istilah DUK, Daftar Usulan Kegiatan, pra-DIK, UKOR, Uraian Kegiatan Operasional Rutin, dan DIK, Daftar Isian Kegiatan. Yang kedua yaitu anggaran pembangunan. Adanya tidak terus-menerus setiap tahun. Dalam istilah yang umum sering disebut dengan capital cost atau capital outlay. Kapital sama dengan modal. Biaya yang digunakan untuk keperluan modal, pertama atau buat tambahan, misalnya untuk penambahan lokal, pembelian alat-alat pembelajaran, pembelian kendaraan dinas, dan sebagainya, yang dinyatakan dalam bentuk proyek. Sumbangan dana. Sumber-sumber pendapatan lembaga pendidikan. 1. Dana dari pemerintah. Pemerintah mengucurkan dana untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah semua jenjang pada setiap tahun ajaran. 2. Dana dari orang tua atau wali siswa. Ada beberapa jenis pendanaan yang menjadi kewajiban orang tua atau wali siswa. 3. Dana masyarakat. Sama seperti dana sukarela, dana dari masyarakat ini juga tidak mengikat. Umumnya diberikan oleh anggota masyarakat atau tokoh, organisasi, yayasan, dan badan usaha yang peduli kepada kegiatan pendidikan pada suatu sekolah. 4. Dana alumni. Sesuai namanya, sumber dana sekolah ini didapatkan dari para alumni sekolah yang tidak selalu berupa dana segar. 5. Dana kegiatan. Sumber dana ini didapatkan sebagai balasan dari layanan suatu kegiatan, misalnya gelaran pentas seni, program pelatihan yang diadakan sekolah, ekstrakurikuler, dan sejenisnya. 6. Dana dari keuntungan usaha sekolah. Beberapa sekolah juga membuka bisnis untuk mendapatkan profit. Beberapa jenis usaha yang biasanya diselenggarakan sekolah adalah kedai fotokopi dan penjilitan, kantin sekolah, koperasi, pameran tahunan, dan sebagainya. Pengelola bisnis bisa berasal dari staf sekolah atau dilakukan bergantian dengan siswa. Uang SPP yang disetorkan dikembalikan lagi ke sekolah dalam wujud DPP yang dimintakan dengan didasarkan atas data pendidikan, dasar perhitungan, dan biaya satuan yang ditetapkan dalam keputusan bersama untuk pemantapan atau penyesuaian, penetapan, dan alikasi.
Sumber pendapatan sekolah adalah pemerintah, orang tua, siswa, dan masyarakat. Pada tahun 1978, sumber-sumber pembiayaan sekolah terdiri atas A. ICW, peraturan akuntansi, peraturan perbendaharaan yang berlaku di Indonesia. Kemudian ICW dikenal sebagai uang yang berasal dari pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. B. SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan. C. Sumbangan dari BP3 atau dahulu POMG atau peraturan orang tua siswa dan guru. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah dikategorikan menjadi 5, yaitu 1. Anggaran rutin dan AOPN atau anggaran pembangunan. 2. Dana penunjang pendidikan. 3. Bantuan sumbangan dari BP3. 4. Sumbangan dari pemerintah daerah setempat atau kalau ada bantuan lain-lain.